Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul kembali di majelis yang insyaallah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat setiap apapun yang ada hubungannya dengan Al-Quran maka insya Allah menjadi mulia gitu ya. Malaikat Jibril alaihissalam itu menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW menjadi Sayyidul Malaikah gitu ya, menjadi pemimpinnya para malaikat karena mengemban amanah menyampaikan Al-Quran. Begitupun Nabi Muhammad SAW yang menerima Al-Quran, menerima wahyu dari Allah SWT melalui perantara Malaikat Jibril alaihissalam, maka Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, menjadi pemimpinnya para nabi dan rasul. Dan Al-Quran turun di bulan Ramadan sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Gitu ya. Kota Mekah, kota Madinah, tempat di mana diturunkannya Al-Quran, maka kedua kota itu menjadi kota yang mulia. Maka insya Allah ketika ada sesuatu hal yang ada kaitannya dengan Al-Quran, ada hubungannya dengan Al-Quran, itu insya Allah akan menjadi mulia. Maka insya Allah di malam hari ini kita sama-sama bermajelis ilmu yang dimana kita sama-sama mempelajari Al-Quran. Semoga dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita bisa mendapatkan keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sebelum kita mulai sesi talaki di malam hari ini, kita awali dengan sama-sama membaca uh, suratul Fatihah dan juga doa sebelum belajar. Isti'adzah basmalah mulai. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. minasyaitonir rajim. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil alamin. ar-Rahmanir Rahim. Rahmanirrahim. Maliki Maliki yaumiddin. yawmiddin. Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa wa iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas اهدنا siratal الصراط mustaqim. المستقيم Siratal ladzina صراط الذين أنعمت عليهم غير maghdubi 'alaihim المغضوب عليهم ولا الضالين. رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام وبالإسلام دينا دينا وبمحمد وبمحمد نبيا نبيا ورسولا ورسولا رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما وارزقني فهما برحمتك يا برحمتك يا أرحم أرحم الراحمين. الراحمين. Alhamdulillah. Terakhir kita membahas tentang dasar-dasar ilmu tajwid ya. Insya Allah di malam hari ini kita lanjutkan dengan sesi materi dulu ya sebelum terapi, yaitu berkaitan dengan tingkatan bacaan Al-Quran ya, tingkatan bacaan Al-Quran dan juga lahan atau kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam membaca Al-Quran. Nah, baik, tingkatan membaca Al-Quran ini dilihat dari segi temponya ya. Tempo, kalau kita mungkin sering mendengarkan murotal-murotal dari para syekh, itu ada beberapa kategori bacaan gitu ya. Yang dimana para ulama ini membagi menjadi beberapa tingkatan, ya ada 3 tingkatan di sini dalam tempo ya, tempo membaca Al-Quran. Yang pertama tahqiq, yang kedua tadwir, dan yang ketiga hadar. Ya. Tahqiq itu adalah membaca Al-Quran dengan pelan, ya, dan juga menjaga kaidah hukum tajwid. Nanti aja. Dan tingkatan ini biasanya digunakan ketika proses belajar mengajar, gitu ya. Belajar Al-Quran itu biasanya menggunakan tahqiq dengan bacaan yang pelan, gitu ya. Kalau kita misalkan pernah mendengar murotalnya Syekh Al-Husairi ya, nah itu bacanya pelan banget.
Nah, itu cocok untuk pembelajaran Al-Quran gitu ya. Maksudnya untuk belajar tahsin, belajar menyeimbangkan guna, itu cocok ya untuk didengarkan dari murotal Syekh Al-Husairi gitu ya. Itu bacaannya dengan bacaan yang tahqiq, pelan sekali gitu ya. Atau bisa juga para qori ya, qori-qori yang membaca dengan bacaan yang pelan itu termasuk kepada kategori tahqiq dengan bacaan yang pelan. Kemudian yang kedua tadwir, ya tadwir itu membaca Al-Quran dengan tempo yang sedang, ya tidak terlalu pelan, tidak juga terlalu cepat, dan tetap ya menjaga kaidah hukum tajwidnya. Kalau biasanya ini yang populer ya, yaitu Syekh Misri Rashid itu dengan tempo yang tadwir ya, tempo tadwir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadwir. Kalau tahqiq nanti lambat ya. Misalkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang dicontohkan juga sama Syekh Aiman ya. Syekh Aiman dengan tempo yang tahqiq. Nah, yang ketiga tahadar. Nah, hadar ini lebih cepat ya, lebih cepat. Tapi tetap dengan menjaga kaidah hukum tajwidnya. Tentunya di sini kadar gunahnya beda-beda ya, tahqiq, tadwir dengan hadar. Maksudnya kalau yang kita dengarkan memang hadar ini pastinya lebih cepat gitu ya dalam tempo hadar apa tempo gunahnya, tempo madnya. Tapi sebetulnya sama ya kadarnya itu dua harokat. Cuman yang membedakan temponya tadi gitu. Tahqiq, tadwir, dan hadar. Hadar biasanya digunakan untuk merojaah hafalan ya. Karena merojaah hafalan kalau pakai tahqiq, wah lama gitu. Sekarang mau ini ya, mau merojaah misalkan satu juz dengan tempo tahqiq mungkin 1 jam sampai 2 jam gitu ya. Tapi dengan hadar biasanya setengah jam selesai gitu 1 juz gitu ya dengan yang lancar gitu ya. Nah, hadar contohnya misalkan berarti lebih ini ya, lebih apa? Lebih cepat dari tadwir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Nah, dengan bacaan yang lebih cepat gitu ya. Tapi tetap ketika ada tadi guna syai'in qadir, tetap dengan memperhatikan gunahnya tadi. Nah, istilah tartil ini mencakup 3 tingkatan bacaan di atas gitu ya. Jadi makna tartil itu kalau kita lihat istilahnya ya para ulama menyepakati bahwa ada perkataan Imam Ali bin Abi Thalib ya, makna tartil itu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf ya. Tajwidul huruf berarti menjelaskan, kemudian memperbagus bacaan setiap hurufnya dan mengetahui tempat berhenti atau wakof ya, wakof dan ibtida. Nah, maka tahqiq, tadwir, dan hadar ini tetap memperhatikan kaidah tajwidnya. Kan berarti dengan tempo hadar ini cepat, tapi tajwidnya istilahnya apa berantakan gitu ya. Nah, itu biasanya kalau kita di apa di pondok dulu itu dinamakan dengan keder. Keder itu bacaannya cepat tapi tajwidnya nggak jelas. Dibablas semuanya. Nah, itu keder. Nah, jangan sampai kita menambah poin yang keempat, keder gitu ya. Nah, itu yang dilarang maksudnya. Nah, tidak boleh membaca dengan cepat tapi tajwidnya berantakan. Itu ya untuk tingkatan bacaan Al-Quran. Oke, kita masuk ke lahan. Lahan ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam membaca Al-Quran. Kalau ini sudah dibahas belum ya? Di pertemuan pertama. Belum, Ustadz. Oh, belum ya? Oh iya. Ya. Oke. Nah, lahan ini ada dua ya, ada dua jenis, ada lahan jali dan juga lahan khafi. Lahan jali itu kesalahan yang terang atau jelas. Jadi, kalaupun didengarkan oleh orang awam, itu sangat ini ya, sangat apa? Sangat ketahuan itu bahwa
bahwa itu adalah kesalahan gitu ya. Kenapa? Karena yang termasuk jali itu bisa merubah arti dan juga merubah makna gitu ya. Sangat jelas gitu kesalahannya. Yang pertama, lahan jali itu mengubah huruf ya, mengubah huruf. Contoh misalkan alhamdulillahi rabbil alamin ya, ha dengan ain. Ini diperhatikan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ketika seorang itu membaca dengan alhamdulillahi rabbil alamin, ya ha-nya dirubah jadi ha, ain dirubah menjadi hamzah, a gitu ya. Maka artinya berbeda. Segala kematian bagi Allah, Rabb-nya rasa pedih gitu ya. Segala kematian atau segala kehancuran ya gitu. Intinya ini ya berbeda gitu, maknanya berubah, kemudian artinya berubah gitu ya. Yang kedua, menambah atau mengurangi huruf ya. Malik yaumiddin, pemilik hari pembalasan, eh, memanjangkan huruf kafnya maliki yaumiddin. Jadi milik saya hari pembalasan, gitu kan. Ini yang tadinya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik hari pembalasan itu adalah Allah, dan ketika seorang itu membaca maliki dipanjangkan, maka mengakui bahwa dia pemilik hari pembalasan. Nauzubillah. Kemudian yang selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ya. Nah, di sini ketika seorang itu mengurangi huruf, huruf ya-nya kan seharusnya tasydid ya. Ada 2 huruf di dalamnya, ini dikurangi 1 sehingga menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kepada cahaya mataharimu, gitu kan. Pada cahaya mataharimu kami menyembah dan kepada cahaya mataharimu kami mohon pertolongan. Gitu. Kemudian yang ketiga, mengubah harokat. Nah, ini sangat jelas sekali gitu ya. Sangat jelas kesalahannya kalau merubah harokat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Tapi kalau baca apa namanya, bacaan yang salah yaitu mengubah harokatnya menjadi an'amtu ya. Jadi jalan orang-orang yang telah saya beri nikmat. Itulah mengapa Imam Syafi'i menegaskan bahwa ketika seseorang itu ada dalam kesalahan, dalam lahan jali di surah Al-Fatihah itu bisa tidak sah sholatnya. Gitu ya. Imam Nawawi juga menegaskan seperti itu. Kalau saja dalam surat Al-Fatihah itu ada yang dikurangi satu huruf saja, maka tidak sah sholat. Baik, nah yang selanjutnya lan khofi. Lan khofi ini ringan ya, ringan yang tidak merubah arti, tidak merubah makna. Ada beberapa kategori di sini, banyak ya. Kita ambil contoh saja, lahan kesalahan yang sering terjadi, lan khofi ya, yang ringan. Contohnya dikata wal fajr. Ya, wal fajr. Di sini ada 2 sukun, ya, 2 sukun jim dan juga huruf ro. Nah, seharusnya membaca dengan setiap hurufnya dengan jelas, tapi ada yang sering menyamarkan atau bahkan menghilangkan huruf terakhir, yaitu huruf ro-nya. Wal fajr. So, samar ya, wal fajr. Kurang disempurnakan ro-nya. Nah, seharusnya disempurnakan ro, ya, ada tawasudnya. Wal fajr. Wal fajr. Gitu. Kemudian min qablika, yang membaca dengan ikhfa adna dan tafkhim ya, dan kesalahannya itu membaca dengan ikhfa a'la ya dan tarqiq min qabli gitu. Atau bahkan tidak diikhfakan, tidak digunakan min qablika. Itu yang termasuk lahan khofi. Tidak merubah makna, tidak merubah arti, tapi ya tetap termasuk kepada kesalahan yang dimana itu suatu aib gitu ya, yang seharusnya tidak boleh dilakukan gitu ya. Itu untuk kesalahan dan masih banyak yang lainnya. Gitu ya, contoh dari lahan atau kesalahan yang sering terjadi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu boleh ya, Pak Umar atau Ismail? Ya, saya Ustadz, Ya. itu terkadang di Al-Fatihah banyak yang begini. Ana amta alaihim, gitu kan, Ustadz? Ana amta alaihim. Anak amta Itu apa tuh, Ustadz? Kalau ana amta alaihim kan? Suratul ladzina anak amta ana am. Iya, ana amta kan? Ana amta alaihim itu tadi tuh. amta apa Ana. ya maknanya? Banyak tuh.
Banyak saya dengar Ustaz. Berarti Sama itu Ustaz, ya, itu yang pertama. Sama yang itu juga, ain itu diganti dengan apa, hamzah ya kalau saya nggak salah. Eh, eh, An'am. Nah ini juga nih. Siratal ladzina, yang pertama itu an'am, yang kedua itu begini enggak? Siratal ladzina an'am, bukan an'am. Nah itu yang agak sulit mungkin Ustadz. Dari huruf nun sukun itu menjadi ke ain itu sehingga banyak yang menjadikan yang tadinya an'am menjadi an'am, an'am. Nah itu mana cepat ya. ya, an an'am jadi an'am. Jadi Nah ya, itu yang nonnya jadi berharokat fathah ya. ya ini jadi fathah dia. Saya sering ini deh. Berarti ganti harokat ini termasuk jali. Oke, jali gitu. Ya, An'am tuh kalau misalkan nunnya mantul, an'am, nah itu masih aman, ya. nggak 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 merubah arti makna Hmm, gitu. sama ini juga nih. Yang ayat kelima Ustadz. Iya kana budu. Nah, ini juga nih. Iya, iya kana budu. Kana. Jadi tekan ya, nah Jadi di ini situ ya kan ain. tadi Nah, di situ kan ya. ain. Ini banyak sekali termasuk di masjid dekat rumah saya, tapi bukan di masjid saya ya. Bukan imam di masjid saya. Ada di bagian sana lagi di Penyelekan. Ya itu begitu. Jadi waktu saya dulu sholat di sama Ustadz Asep, guru saya di situ juga, saya bilang, Ustadz, itu bagaimana? Iya, iya karena berubah. Dia bilang, ya itu yang salah salah satu-satunya itu. Harusnya kan iya karena budu. Ain kan Ustaz ya. Iya Nah betul. itu saya lihat banyak yang di Ain itu yang kayaknya banyak bermasalah Ustaz di Al-Fatihah ini. Iya. Termasuk saya dulu mungkin ya. Saya dulu mengakui banyak salah di situ. Seperti Ya, itu. Jadi mungkin banyak yang tidak bisa membedakan antara Ain itu dengan apa itu Hamzah ya kalau saya nggak salah ya. iya Ain dan Hamzah karena dekatnya makronya itu. Hamzah di Dekat, bawah, di tenggorokan bagian bawah, Ain di tengahnya. ya. Sama Sehingga ya, bentuk-bentuknya juga mirip. Nah ya gitu Ustaz. bentuknya, ya bentuk Ya, silakan Ustaz. dengan Ain ya, kepalanya, kepala Ain dengan kepala Hamzah. Ya, Ya, betul. Ya, berarti itu masuk ke lahan jali ya, kalau misalkan berubah harokat, berubah tadi huruf ya, hurufnya berubah, masuk ke lahan jali. Ya, tinggal sikapnya bagaimana kalau misalkan ada seorang imam yang seperti itu. Dan kita yang di belakangnya, ya, di belakang sebagai makmum gitu ya, yang lebih tahu, yang lebih paham, maka ada istilahnya itu untuk orang-orang yang sudah terbebas dari lahan, terbebas dari kesalahan, bacaan Al-Fatihahnya, maka disebut dengan kuro, ya, kuro. Dan orang-orang yang masih terjatuh kepada lahan, kesalahan, gitu ya, kesalahan-kesalahan, itu disebut dengan umi. Nah, maka kuro itu boleh mengimami umi, tapi umi tidak boleh mengimami kuro. Nah, jadi seperti itu. Jadi gimana kalau kita misalkan lagi berjamaah gitu kan di masjid, tiba-tiba ada imam yang, wah ini alhamdulillah, jadi alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Wah, ganti hurufnya. Nah, maka ada sikap yang perlu kita apa ketahui gitu ya, sikap sebagai makmum seperti apa. Yang pertama bisa memisahkan diri, gitu ya, memisahkan diri intinya munfarid ya, munfarid. Jadi niatnya kita tidak mengikuti imam, maksudnya tidak berjamaah dengan imam itu, karena bisa terjatuh kepada tidak sahnya sholat seseorang tersebut. Karena kalau imamnya tadi kesalahan jali, kemudian ada makmum di belakangnya, imamnya nggak sah, makmumnya juga nggak sah. Gitu. Jadi kalau seorang umi yang masih ada terjatuh kesalahan, tapi kesalahannya ringan ya, yang khofi tadi, kemudian di belakangnya sama umi juga yang bacaan Al-Fatihahnya masih kesalahan ringan, nah, maka itu masih diperbolehkan gitu. Itu ya Pak Umar ya. Ustaz, Ustaz, Ya, begini Ustaz, ini curhat mungkin ya. boleh. Jadi
eh, kalau tarwih itu ya, kalau tarwih di kampung saya, ya kampung istri lah, di Garut ya. Ya. Garut itu kan rata-rata di 23 rakaat gitu kan. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian dari sisi apa namanya? Dari sisi bacaan itu kan itu sangat cepat ya, sangat cepat. Makanya kemarin terus terang saya itu tidak pernah sholat di sana waktu Ramadan kemarin. Saya kan fokus di sini karena memang sebagai pengurus gitu. Karena memang sebenarnya saya menghindari tadi ada beberapa setelah saya belajar sama Ustadz Asep juga. Yang pertama itu kan misalnya gunnah ya. Gunnah itu harus ditahan berapa kali ketukan, misalnya minimal 2 kali ketukan ya kan. Kemudian ikhfa-nya dan seterusnya apa, kemudian matnya dan seterusnya. Nah, ketika itu 23 rakaat yang sangat bisa dibilang hanya singkat lah ya, mungkin sekitar setengah jam itu sudah beres dengan sholat isyanya lah gitu kan. Seperti karena tidak ada ini. Nah, bayangkan 23 rakaat Tiga ya. ya kurang lebih 35 menit lah gitu kan. Bahkan kurang gitu ya. Nah, itu yang membuat saya aduh ini gimana maksudnya kadang saya apa namanya? Eh, dilema gitu ya. Kalau tidak pergi sholat dikira dikira apa atau aliran apa misalnya, ya kan? Ya, kalau pergi sholat juga hati itu kayak semacam, aduh, kayak gimana ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dulu beberapa bulan lalu waktu Ramadan itu juga ada imam kami di sini, karena kan imam di sini ganti-ganti setiap malam. Nah, itu ada yang dia itu sangat cepat. Padahal cuma 8 rakaat di sini, 11 rakaat lah, Ya. 11 rakaat gitu kan. Tapi sangat cepat. Itu saya bilang saya nggak tahu apakah sholat saya ini diterima ya Isa sama ini ya apa tarawih saya gitu kan, karena ya itu saya bilang kayak orang lagi hafalan gitu. Mungkin yang tadi dibilang gitu kan cepat. Nah, tapi cepatnya itu tidak memperhatikan tadi matnya, kemudian gunahnya, ikhfanya ya seperti itu. Nah, sehingga ini menimbulkan kebingungan juga nih, itu gimana ininya Ustadz, sikap yang perlu kita ambil gitu. Iya, iya. Ya, ya lumayan ini ya. Itu fenomena umum yang ya sering ditemui ya, umurnya. Yang tadi yang 23 rakaat dengan bacanya yang cepat, bahkan ada yang 7 menit selesai gitu ya, 23 rakaat. Gimana itu Dan ya? rata-rata di rakaat kedua itu baca Al-Ikhlas gitu kan. Ya, Al-Ikhlas nah gitu. Nah, yang pertama sebetulnya kalau kita masih memperhatikan kaidah tajwid itu sah-sah saja gitu ya. Namun ya. yang sering ditemui gitu kan, itu ketika membaca Al-Fatihah, membaca surah yang lain diwasol tapi tidak dengan kaidahnya. Gitu. Contoh Mhm. misalkan basmalah disambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hmm, Ya, seharusnya kan ya, wasal ya. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ya. Nah, tapi ini ditabrak gitu dengan membaca Hmm. harokat yang sempurna gitu ya. Tapi di Oh sana iya iya harusnya iya. hamzah wasal kan. Betul betul. Alhamdulillah itunya bukan bukan harokat asli gitu. Nah, itu yang eh, apa disebutkan tadi ya, bahwa makna tartil at-tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui tempat berhenti, bagaimana cara berhenti, wakof gitu ya. Kalau misalkan tadi mau diwasal ya harokatnya harus sempurna gitu ya. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah masuk ke huruf lamnya. Karena kalau tidak begitu ya tidak sesuai dengan kaidah bacaan gitu ya. Nah gitu. Dan kalaupun misalkan tadi ya, wah, bimbang nih kalau misalkan ikut sholat isya aja, kemudian tarawihnya nggak ikut ya, karena tadi khawatirnya tidak ini juga ya, tidak tidak khusyuk sholatnya, gitu kan, udah mah cepat, kayak olahraga aja itu mah. Iya iya. Gitu. Nah, ya kalau kita lihat apa namanya dari ininya ya, dari apa tarawih itu kan eh, memang tidak diwajibkan untuk berjamaah gitu ya. Bisa saja kita melaksanakan secara sendiri untuk menjaga hati juga, sebetulnya bisa aja kita misalkan setelah sholat isya ya kita sholat tarawihnya di rumah gitu ya. Begitupun ketika Rasulullah SAW kan memang dalam sholat tahajudnya, dan sholat tahajud itu tidak selamanya di masjid gitu kan, sekali di masjid tapi banyaknya di rumah. Dan itu pun kalau kita lihat dari sejarahnya kan, yang mengumpulkan
menjadikan sholat tarawih itu berjamaah itu kan di zaman Sayyidina Umar ya, untuk mengumpulkan istilahnya menjadi berjamaah gitu, berjamaah di sholat tarawih itu. Karena alangkah indahnya kata Umar itu kalau misalkan ini dipimpin sama satu orang gitu, ada imam sehingga bisa memperkuat eh, apa ukhuwah di antara umat Islam gitu. Jadi itu ijtihad di zaman Umar bin Khattab gitu ya, sholat berjamaah. Jadi sudah kalau lihat dari hukum asalnya begitu ya, sholat tarawih bisa saja dilaksanakan secara sendiri. Gitu. Dan untuk menjaga hati ya, dan itu pun yang pasti tantangan kita yang sudah belajar tahsin, belajar Al-Quran, bacaannya, ketika mendapati bacaan yang seperti itu, kita akan lebih memilih kepada bacaan yang lebih lama dan juga lebih tepat cara membacanya, gitu. Oke, Pak Omar, ya, semoga nanti Baik, Ustaz. dimulai dari kita lah ya. Kita semoga bisa bertakwa kepada masjid-masjid yang lain ataupun para imam yang lain dan bisa meminimalisir hal-hal itu gitu ya. Gitu ya, ya. Itu fenomena yang sering terjadi ya di Indonesia. Oke, ada lagi dari yang lain, Mangga? Kita lanjutkan sesi talaki ya, kalau tidak ada pertanyaan. Ya, Ustaz. Bang Ismail mana nih Bang Ismail nih? Wajahnya mana wajahnya? Belum keluar ya? Pak Yanis, baru masuk nih Pak Yanis. Baru Sehat masuk Pak? Ustaz. Alhamdulillah Alhamdulillah, Pak Yanis. Sehat, Pak Yanis? Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Eh, Yanis. Baik, kalau kita lanjutkan dengan sesi talaki. Jadi, yang pertama Pak Umar ya. Pak Umar, kemudian yang kedua Ismail, ketiga Sasmito, dan keempat Pak Yanis ya. Sesuai dengan hancanya masing-masing. Oh ya, nanti setelah beres kelas, itu boleh di list ya di deskripsi grupnya. Ya, contoh misalkan Pak Umar sampai ayat sekian, halaman sekian. Kemudian Ismail ya ayat sekian, halaman sekian. Biar nanti ketika ketika lanjut talaki itu sudah tidak tidak lupa gitu ya. Karena di kelas akhwat itu banyak ibu-ibu pada lupa hancanya di mana. Batasnya ya Ustaz ya? Batasnya ayatnya ayat berapa. Jadi saling ini saling nanya itu ibu-ibu tadi subuh udah sampai mana ya, Oh. itu lupa-lupa. Jadi nanti di Ibu-ibu itu berapa orang Ustaz? sekarang itu ada enam orang yang subuh, Oh, 6 orang. oh lumayan ya pagi-pagi ya. Pagi ya pada subuh masih presnya. Oke. Nah, Mantap lah. oke, boleh mangga Pak Umar, terakhir di ayat ke berapa? Saya bentar Ustaz. Di ayat 24 terakhir kayaknya nih Ustaz. Nah, Halaman sekarang 25 ya. 25. Oh, saya ini hancanya ada di sini. Saya mulai Ustaz ya? Ya boleh mangga. eh Misalnya setengah halaman dulu Pak Umar ya. Oh begitu ya. Oke. Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة Hmm. جنات يا أستاذ ya Ya, جنات ya jannat nita ya taknis. Ustaz ya ya betul أن
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن Sodnya lebih لهم ditebalkan. جنة وعمل ص- الصالحات. وعمل الصالحات Nah, بسم الله. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات panjang أن matnya. Hah? Ini maksudnya mat, Oh oh kali iya ya, ya, di sukun ya, di panjang. ada tulis sukun namanya Ustadz ya. Ya, Kalau di akhir ya, kalau diakhirkan ya, ya kalau di oke. wakaf. Yakofkan, oke. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا Nah, jadi قالوا samaratir rizq jadi cukup dimasukkan aja kemarin. Tir, tirri. Jadi nggak terlalu ditahan. bila guna Ustadz ya? Ya, bila gun. Oh iya, ini gua bila guna. كلما رزقوا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Oke, diulang di qaf sukunnya tadi ruziq. Nah, condong Oh, ini ya, hafalnya ke kalau قالوا هذا الذي قالوا هذا الذي رزقنا قالوا هذا الذي bunyi diakhirkan. رزقنا من Qalu, ya. qalu. Lu-nya di mad kan ya? Ada mad Pak ya? Qalu Oh iya. hadzal ladzi ruziqna. Oke. قالوا قالوا هذا الذي Kepanjangan Pak. رزقنا. Dua Kepanjangan harokat. ya? Ya, dua harokat. Qalu hadzal dari kependekan sampai kepanjangan. Oh, gitu aja ya Ustaz ya? Sama jadi kayak kau ya. Sama dengan ko ya? Qalu. Sama dengan kof ya? Ya, jadi itu Iya, ya. ada alif ya. Di depan wasufan ada alif. Iya. Ada penulisan aja. Jadi Oh ya. jadi madnya ada dua. Tidak berpengaruh Ustaz ya? Iya, Nggak berpengaruh ya? harokatnya. Oke Ustaz. Kadang ketipu di situ Ustaz. Oh Iya. iya. Ternyata Beda cuma penulisan ini. 2 harokat. Iya. Oke Ustaz. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Gimana Ustaz? Sukunnya tadi masih ya. Mantunya. Ruziquna. Tadi saya bagaimana Ustaz? Jadi masih ruziq. Jadi masih Oh, pakai O ya? iya. Qalu Oh, hadzal ladzi ruziquna. oh, Ruziq. oh beda dengan kol-kolah yang ba itu Ustaz ya? Ya, Ya. baj, ab, Ba, be, jim, be, dal. Nah, itu j, beda. Jadi ko dengan ko itu condong ke vokal o kan. po. Oh iya Ustaz. Lupa, ini saya dulu belajar sama Ustaz Asep. Baru ingat lagi. Ruziko. Nah, Ruzikona. Oke. قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها oh ya enggak usah panjang ini ya karena langsung tasdid ya. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ما هذا
Salah Ustaz ya. Nah, Kalau di situ Ustaz berarti dipanjangkan juga Ustaz ya, za itu. kalau wakof 2 harokat, kalau di wasol berarti panjang. Oh, Karena oke kan Ustaz, paham. jais ya. Ya, paham. Oke. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna ma hadza. Nah, gitu Ustaz kan? Dua. Oh Ah, iya. maza tadi Betul. ada tambahan huruf tadi, Pak. Mahaza. Ada hanya ya? Iya, ada hanya tadi. Oh iya. Maza. Ustaz, salah Ustaz. Oke. Nah, Apa? Keseringan haza ya. ya. Oke. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Madnya. Yuk, Bihaza masalah. Di yang tadi Ustaz, yang salah haza. mana? Tadi zanya kok terbaca pendek, Pak. Iya. Pendek Ustaz ya. Oh iya, betul. Haza masalah. Oke, Ustaz. فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Yudhillu ini Ustaz. Lo. Bod. Ya, tekan. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Nah, Masya Allah, bro. beberapa hari yang lalu Ustaz, saya sambil sakit itu saya sambil dengar, saya kan lagi hafalan ini Ustaz, surat Al-Buruj. Alhamdulillah seminggu hafal Masya Allah. Al-Buruj, tapi saya sekaligus pelajari ininya, tafsirnya, tadaburnya. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah apa namanya. Makanya yang hafalan itu saya ikut juga karena memang saya lagi hafalan juga sekarang. Saya targetnya 1 juz itu 3 bulan. Saya udah lihat kecepatan saya, mungkin di awal-awal saya butuh 3 bulan untuk menghafal 1 juz, mudah-mudahan bisa tercapai lah. Amin, ya. Jadi ini juga Pak, sama tadabur tafsirnya itu ya. Ya, kalau saya Ustadz, saya ada ini teman-teman mungkin bisa lihat sebentar, saya ini dulu. Kebetulan saya mana ini pilihan terbelakang. Nah ini saya ada kitab tadabur Al-Qur'an aplikatif Al-Qur'an ya. Ini dari tim markas Saudi Arabia. Jadi di sini langsung apa namanya, pengamalannya. Misalnya hari ini kunjungi kuburan gitu kan. Hari ini maksudnya kemudian ini ingat dosa-dosa Anda. Kemudian sebarkan makanan bagi keluarga Anda dan seterusnya. Kayak gitu Ustaz. Jadi tidak mungkin kalau tafsir mungkin belum sampai di level saya tafsir. Tapi kalau ini alhamdulillah dengan pengamalan, saya juga ada grup dengan teman-teman itu. Ya, lebih praktis Ustaz. Saya ada grup dengan teman-teman itu. Saya bikin grup, pesertanya sekarang sudah 30 orang kurang lebih. Gitu Ustaz. Sehingga ini contoh ini. Rumuskanlah sebuah metode dan serikallah ketika membaca Al-Quran atau menghafalnya dengan cara mengambil intisari dan pelajaran dari ayat Al-Quran dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kayak gitu Ustaz. Misalnya kemarin saya belajar surat Al-Fajr, di situ kan ada kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Nah, jadi kemarin ta'amil miskin ini berarti beli 1 masakan Padang lalu cari orang miskin di sekitar penyelidikan sini, ada kira-kira ada penjual situ yang dari pagi sampai siang di situ terus nggak laku-laku. Langsung praktek ya. Langsung praktek Pak Yanis tuh. Jadi sama anak saya. Jadi saya pergi jemput anak itu jam 2 siang, lihat orang itu kan dari pagi sampai siang di situ terus jualan gitu kan. Nah, ayo 2 orang kan, anak saya itu 8 tahun sama 3 tahun. Ayo kita beli Padang tuh 1 aja gitu kan. Nah, tapi itu dia melihat, oh papa saya begini nih. Kan saya juga hafalan, dia juga hafalan di sekolahnya itu Al-Fajr. Jadi saya juga hafalan juga Al-Fajr. Dia belajar, saya juga sambil belajar menghafal. Jadi sama-sama itu ya, makanya sekarang saya level SD nih hafalannya gitu. Nah, tapi berkahnya itu adalah saya bisa menuntut anak saya itu untuk langsung mengeksekusi. Saya bilang kamu menghafal itu jangan cuma menghafal, tapi
aplikasinya nih, kalla balla tukrimun al-yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ayo kita cari orang miskin. Itu kemarin satu. Jadi saya dia kita beli padang satu langsung gitu. Jadi alhamdulillah Ustaz, Pak Yanis, di masjid kan saya juga bendahara ya. Jadi kegiatan-kegiatan kemasjidan saya ikutkan dia untuk program sosial dan seterusnya, sehingga saya bilang ini pengawalan ayat ini pengawalan ayat ini yang kamu hafal itu. Jadi dia langsung inilah, kan Iya. biasanya kalau pada subuh itu dia langsung dengan saya juga setoran-setoran gitulah. Alhamdulillah begitu Pak Yanis pengawalannya. Makanya semangat nih ikut hafalannya Ustadz Fajar nanti. Ya, mudah-mudahan dapat inspirasi lagi nih. Makanya saya ikut juga selain Ustadz Asep, saya juga belajar sama Ustadz Fajar, alhamdulillah. Gitu, silakan. Ya, Barakallahu ya. Tadi. Boleh ya, yang lain nanti bisa ini ya, bisa beli juga tuh bukunya. Bagus ya, jadi untuk aplikasi. Ada 3 jilid Ustadz. 3 jilid tuh. Penerbitnya siapa? Harganya 500.000 ini, 3. Jadi juz 1 sampai 10, kemudian juz penerbitnya Pustaka Al-Kausar. Kebetulan nama bisnis saya itu Depot Air Minum Al-Kausar. Jadi kebetulan saja ini penerbitnya ini mana nih? Sebenarnya ini penerbit judul aslinya Al-Quran Tadabbur wal Amal. Penulisnya Tim Markas Al-Minhaj Saudi Arabia. Penerbit Pusat Penelitian, Pelatihan dan Pendidikan Agama Riyadh Saudi Arabia tahun 2017. Nah ini ada, jadi Masya Allah ini luar biasa. Kalau misalnya ini Pak Yanis bisa ikut, nanti saya kirim di grup ya untuk jadi saya bukan sebagai guru tapi hanya jadi saya itu hampir tiap hari saya foto dulu, misalnya praktek ayat. Ini kan ada ini praktek ayat nih. Saya ini ada praktek ayat. Jadi ini ada terjemahan sama penjelasannya dulu. Kemudian ini prakteknya langsung. Jadi saya posting itu prakteknya. Wah, supaya tidak menimbulkan perdebatan. Setuju. Ya, prakteknya apa? Kemudian petunjuknya bagaimana caranya gitu. Jadi termasuk doa-doa Al-Quran, oh ini doa untuk anu, ini doa untuk anu. Nah, contoh ini Pak. Munajatkanlah doa kamu. Iya Pak, jadi saya juga menghafal Al-Buruj, apa namanya itu kemarin? At-Tariq Al-Fajar sama At-Tariq, alhamdulillah kemarin seminggu juga At-Tariq itu ketika lupa saya langsung kontekskan ke hafalan pemahaman itu. Oh ini jadi cerita itu, saya bercerita pada saat menghafal itu, bercerita oh ini ayat ini kayak gini. Jadi bukan yang sekedar ayat pertama huruf pertamanya apa, ya kan, kata pertamanya apa, tapi bercerita tentang konteksnya. Wah, saya bilang wah enak banget ini, apalagi kalau dibaca dengan ininya kan, tadaburnya Masya Allah gitu. Jadi ini banyak nih, misalnya munajatkan doamu mulai sekarang dan libatkanlah anak cucumu dan keturunan kamu di dalamnya ketika berdoa. Benar juga ya. Karena saya juga kadang kita egois dalam berdoa kan. Ternyata ya kan banyak kan ada orang yang soleh, orang tuanya soleh tapi anaknya salah. Nah, oh benar juga ya. Nah kira-kira itu yang menjadi pelajaran. Terima kasih Pak Umar. Ya, silakan. Lalu kita lanjut ya. Nah, terima kasih Pak Umar sharing-sharingnya. Ya lanjut Ismail ya, silakan. Terakhir di kami di ayat 20 surah Al-Baqarah. Nah. Ya, boleh lanjut ya, 21 sampai 24. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Nah, kofnya lebih tebal di ikhwanya. Miong والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على Jadi wa in Yes, Mas. kuntum, ketika kuntum dikembalikan bibirnya, Pak. Kuntum. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Nah, Masya Allah, Bang. Alhamdulillah sudah bagus. Ismail ya, tuh bacanya. Tadi di ini ya. Oh ya, di ikhfanya ya, ketika wa in kuntum itu pastikan ketika ikhfanya itu kembalikan posisi bibir yang ke semula wa in kuntum, jadi tidak terus di depan gitu ya. Wa in kuntum agar ikhfanya itu tidak tebal. Nah, Selesai. Barakallahu. Next. Selanjutnya Ustaz Minto ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ustaz Mito belum ada kemarin Ustaz dari awal. Oh, berarti dari surah Fatihah ya? Oh ya boleh Ustaz. Ya, sama ini Baqarah 195. Ya, boleh dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Nah, jadi di iya-nya, di hurufnya tidak terlalu menekan ke langit-langit atas ya. Iyyaka na'budu wa Jadi memang ada nabarnya di situ, hati-hati tidak ditempelkan kuat ya ke langit-langitnya. Nah, boleh diulang. إياك نعبد وإياك نستعين. Nah, اهدنا الصراط المستقيم. Spotnya lebih tebal. Ihdinas soy. Sodnya lebih tebal. Ihdinas soy. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
غير Diwasal. المغضوب. Ini diwasal aja. Gimana Ustaz? Nah, ini diwasalkan. Kalau mau berhenti di alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Gitu. Kemudian diulang dari ghairil maghdubi alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, sip. Nah, hati-hati ini load. Nah, load dipertahankan ya di makhrajnya. Hati-hati loadnya pecah. Pecah itu jadi ada suara beceknya gitu ya. Wadah mu ya, jadi sifat jaharnya dikuatkan ya. Wadah mu tidak ada suara becek ketika bunyi huruf loadnya. Oke, boleh diulang dari ghairil maghdubi alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masih ada sedikit beceknya. Huruf load. Oke, diulang sekali lagi dari waladhdallin. ولا الضالين. Nah, masih ada sedikit lagi. Gila, wadamu. Ya, tekan di ini ya, gigi gerahamnya. Wadamu, wadam, wadamu. ولا Ya, ولا الضالين. nah itu. Sip. Barakallahu. Oke, lanjut ya. Baqarah 1-5. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه Panjang. هدى Madnya panjang ya. ريب فيه gitu Ya. Ustaz. Nah, 4 ya, sama 4 harokat. Jadi ulang dulu. Zalik, ulang dari zalika Ustaz. Nah, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون di sini hamzah ya, hamzah sukun. Yuk minuna. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Mulai diulang sekali lagi. الذين يؤمنون بالغيب. Hamzah sukunnya masih ini ya, terbaca ain tadi. Jadi untuk hamzah sukun itu ada sifat jahar dan syiddah ya. Suaranya itu ketahan ya, tertahan, jadi tidak ada suara yang mengalir. Alladzina yu'minuna yu'minuna. Yu'minuna itu Ustaz. Nah, coba diulang. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Wa mimma lebih ditahan gunanya. Ulang dari wa mimma Ustaz. Nah, ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما minun ditahan ya. Walladzina yu'minuna. Pastikan hamzah sukun ininya getarannya di pangkal ya atau ditengorkan bagian bawah. Jadi tidak naik ke tengah-tengah. Soalnya tadi nanti suaranya menjadi ain gitu. Samar-samar ain dengan hamzah. Walladzina yu'minuna. الذين يؤمنون بالغيب والذين
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك Lebih tebal ikhfanya. Miyong ketemu kof ya. وما أنزل من قبلك. وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Oke, nah, Masya Allah, Barakallahu. Salah cukup, saya Smita ya. Nah, baik selanjutnya, Pak Yanis ya, salam Pak Yanis. Oh ya, sampai ayat 26 Ustaz. 6, nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim, Alladzin ada aliran sedikit ya, gunahnya. Ada sifat tawasud, itu mengalirnya setengah harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak langsung mati suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Ada nusukun bertemu ya, ini ditahan ya, idgham bigunah di sini. Ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Kemudian bon, bonnya ini mengalir juga ya. Fil ardh. Ya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Apa tadi hati-hati ini bonnya itu disukunkan Pak ya. Jadi tidak dilepas dulu lidahnya karena tadi terdengarnya seperti fil ardh. Gitu. Jadi seperti terbaca fathah. Boleh diulang dari wa yufsiduna fil ardh. Kan bonnya itu wa yufsiduna fil ardh. Kurang lebih dialirkan fil ardh. Enggak rokhawah ya Ustadz? Ya, bonnya rokhawah. Fil ardh, rohnya ngalir sedikit, bonnya lebih ngalir dibandingkan roh. Fil ardh. Wa yufsiduna fil ardh. Tapi ujung suaranya nggak jadi low Pak, nggak diharokatin ya, cukup ngalir aja suara. Fil ardh. Wa yufsiduna fil ardh. Ya, gitu ya. Ulaika humul khasirun. Lebih ini lagi di lam sukun ya. Humul ya. Ulaika humul khasirun. Kita tahan dulu sebentar. Jadi tidak terlalu cepat dilepas ya lidahnya Pak ya. Humul kho. Ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Mim sukunnya sama ini. Sempurnakan dulu, ada suara nya. Wa Kaifa takfuruna billahi wa kuntum
kuntum amwatan fa'ahyakum Thumma yumitukum Thumma yuhyikum Thumma ilaihi turja'un Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Hmm. Sab'a samawat. Oke. Oh, panjang. Ya. Kemudian Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. nah, ini kalau misalkan kepanjangan Pak ya, boleh berhenti di summastawa ilas sama. Ya, kemudian diulang dari summastawa. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas sama. Nah, kemudian di sini apaan tadi? Lebih ditahan ya. Summastawa. Thumma istawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Nah, wawunya Wa fasawwa lebih di apa? Rilekskan gini. Fasawwahun. fasawwahunna sab'a samawat. Hati wawunya tidak ditasdidkan, Pak. Sama Oh, iya. mawat. Fasawwahunna sab'a samawat. Sih. Wa huwa bikulli syai'in alim. Syai'in, hati-hati nggak berhenti suaranya. Syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Mesti berhenti suaranya itu, Pak. Di in-nya. Syai'in Oh, iya. jadi masih ngalir suaranya itu, Pak. Wa huwa bikulli syai'in alim. Gitu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, itu sih. Baru. Boleh. Salah cukup. Nah, ini sih. Ya. Selanjutnya ada Pak Asep ya. Ahlan Pak Asep. Mangga. Assalamualaikum Ustaz. Ana di ayat 17 Ustaz. 17. Ah, ya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum. Oke, apa tadi? Wa Tak sukunnya tadi terbaca rohwah Pak ya. Jadi suaranya ngalir. Jadi tahan ya. Alloat cukup nafasnya aja yang ngalir. Falamma adha'at ma haulah. baik. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Ya, kasih ha kecil. Ma haulahu. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Ya, sempurnakan gigi atas nyentuh ke bibir bawah ya. F fi dhulumatin. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Basukun la yubsi. Masih ngalir suaranya, Pak. La yubsirun. La yubsirun. Ya.
fi dhulumatin la yubsirun. Lanjut. Summum bukamun umyun fahum la yarji'un. Hati-hati mantul di domatain. Kemudian mim sukun juga sama. Summum bukmun, ya, mun jadi sempurnakan dulu an ya. Bukmun umyun fahum la, ya, sempurnakan nun sukun dan mim sukunnya sini. Baik. Summum bukamun umyun fahum la yarji'un. Oke, kalau sudah bagus tadi an-nya sama am-nya. Tinggal tadi kafnya Pak, hati-hati jadi mantul. Buk. Buk. Nah, jadi hamasnya buk mun. Bukmun. Ya. Summum bukmun summun maaf Ustaz. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, lanjut. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'du wa barq. Gunanya lebih ditahan. Dhulumatun wa ra'dun wa barq. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Wa barq. Wa barq. Oh, maaf. Orangnya ngaji sedikit baru pantulan kok. Barq. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Ya, gitu. Yaj'aluna asabi'ahum yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. P-nya jadi kebaca P ya. Fi. Yaj'aluna asabi'ahum fi athanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Ulang, jadi minas sawa'iqi. Ayunkan wawunya. Minas sawa'iqi hadaral maut. Oke, diulang sekali lagi. Fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Ya, lanjut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Taknya panjang, Pak ya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Fa-nya masih sama tadi. Masih terbaca F ya. P. F ya. Yakhtafu. Yakadul barqu yakhtafu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama adha'a lahum masyaw fih. Masih F-nya fa. Masyaufi. Masih jadi P, Pak. Kullama adha'a lahum masyaw fih. Berarti ma-nya kebaca panjang tadi. Masyaufi langsung. Lahum masyaufi. Ini kalau bisa diwasalkan, Pak ya. Masyaufi wa idza. Oh. Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza Ini masih kebaca-baca. adlama. Ma-nya dipendekkan. Lahum masyau. Jadi tidak lahum
Masya. Tadi masih terbaca ke Ayun. La- Lahum masau fihi wa idza adlama alaihim qamu. Ya. Walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan. Sampai 20 kayak. Oh, maaf, Ustaz. Ya, baru lagi. Terima kasih, Ustaz. Masih belum baik, Ustaz. Mohon maaf. Bertahap nih, Pak. Tinggal tadi beberapa catatan huruf yang perlu diperbaiki. Tinggal dilatih lagi tadi. Baik, Ustaz. Nanti insya Allah anak belajar lagi. Nah, baik. Berarti lanjut ke Pak Umar lagi, Pak. Ke Pak Umar. Ya, siap, Ustaz. Ayat 27. Nah, A'udzu billah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينقضون عهد الله من langsung, Pak. Hati-hati. Hah? Yang langsung masuk ya ke ikhwannya. Alladzina yang tidak ada jeda. Tadi kan sedikit ada ini ya, ada apa? Mat sedikit ya. Yang Di mana? terayunkan ketika masuk ke ikhwannya. Yang Oh, jadi langsung iya. yang kubuna. Oh, di qafnya itu ya Ustadz ya, yang di ini ya, ditahan ya. Yang Oke. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Sadaqallahu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus kemarin untuk bacaannya. Oke, Ustaz. Tadi di ini ya, di ikhwannya yang umum, jadi langsung ya, tidak ada harokat, tambah harokat di sebelum masuk. Yang berarti. Ya. Lanjut Ismail ya. Ayat dulu. Ya. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Gunanya lebih ditahan tadi. Mutahharatun wahum. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Nah, insyaallah barakallahu fiik. Alhamdulillah. Sudah bagus Ismail ya untuk bacanya. Jadi tadi catatan di huruf ra yang bertasydid dan juga huruf lam. Annahul haqqu mir rabbihim. Tadi terbaca naber ya. Seperti ditekan. Mir rabbihim dan juga yudhillu. Jadi cukup dengan masukkan saja mir rabbihim dan juga yudhillu tidak dinaberkan ya, ditekan yudhillu. Itu jatuhnya ke naber nanti. Naber itu tinggikan suaranya gitu ya. Gitu ya di tasdid dan juga ulang. Nah, berarti. Lanjut silakan. Mas Mito ya. Ya Ustaz, ayat 6. Ayat 6 sampai 11 ya. Ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Jadi tadi la yu'minun hamzah sukun ya. Ya Ustaz, masih terbacain. Nah, boleh diulang ya. Dari mana Ustaz? Dari anzartahum. أأنذرتهم أم لم أأنذرتهم أم لم Ro-nya lebih ditebalkan. تنذرهم. Ro sukun yang sebelumnya fathah yang ditebalkan. A'anzartahum. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول
Mai sama dengan gunah ya. Mai yaqulu. ومن الناس من يقول Kurang ditahan. Sama ya ini ya kadar gunahnya. Wa minan nasi man yaqulu. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا Wa ma yaq kok sukun ya. Wa ma yaqda'una. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Ya, ini ikhfa maradun fa. Jadi ketika bematain ya, bematain kan manyun. Kemudian ketika ikhfanya itu bibirnya dikembalikan dulu atau ditarik dulu. Maradun bun fa. Ya, udah diulang. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدون في الأرض قالوا La tufsidu tidak ada na ya. La tufsidu fil ardi. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون sampai 11 Ustaz. Nah, 11 ya. Nah, insyaallah kelas. Alhamdulillah insyaallah Rafiq. Alhamdulillah sudah bagus. Sasmito ya untuk bacaannya. Tadi gunah ya, gunahnya diseimbangkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, contoh di ayat ke-8 ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Jadi seimbang antara gunah yang satu, dua, dan tiga, dan seterusnya. Tiap ayat ini sama ya kadar gunahnya itu 2 sampai 3 harokat. Wa minan nasi Maya, gitu ya, ditahannya 2, kemudian ketukan ketiga sudah masuk ke hurufnya. Amanna, itu ya kuncinya untuk keseimbangan guna. Nah, Ustaz. Nah, baik selanjutnya silakan Pak Yanis ya. Boleh mangga Pak Yanis? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diulang. Ini itu di gunahnya ya, sempurnakan. Kemudian khalifah langsung mati ke bawah. Nomor beton. Wa idh Dari ini boleh. Wa idh Kenapa Ustaz? Dari ini ja'il. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tadi ijanya panjangan sedikit ya. Ja'ilun. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lagi diulang. Dari nunnya ditahan dulu Pak ya.
Oh, ya. Inni ja'ilun fil ardi I- khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Terus lagi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu Qala in. Nah, nun tasdidnya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Madnya sempurnakan. in Illa ma 'allamtana. illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Tahan dulu. Ambihum bi asma'ihim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Ini mim sukun bertemu baknya. Ambihum bi. Ya. Hum bi asma'ihim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Sama di sini juga. Amba'ahum bi asma'ihim. Mim sukun bertemu bak lagi. Gunanya sama, Pak. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Qala alam aqul laka inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu Kalau kayak ada tanda lam alif tadi ya. Bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Kalau misalkan mau diulang dulu, boleh dari bi asma'ihim. Boleh di situ ya. bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Diulang tadi, Pak. Wa a'lamu ma tubduna. Namanya tadi kepanjangan. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sip. Nah, Masya Allah. Sudah bagus, Pak Yanis ya, bacanya. Tadi di sukun bertemu ba, Pak ya. Setiap Ya, bertemu dengan ba, itu ditahan juga ya, didengungkan. Nah, barakallahu. Baik, lanjut Pak Asep, silakan Pak Asep. 33. Baik Ustaz, dilanjut ke 21 Ustaz.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم Mbak Sufi والذين di ngalih min qabl min qabli من قبل walladzina min qablikum لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات hamzahnya tadi رزقا fa'akhraja bihi فأخرج به من الثمرات رزقا لكم zainya dialirkan rizqan lakum فأخرج به من الثمرات رزقا لكم itu masuk rizqan lakum رزقا لكم من الثمرات رزقا لكم masih sedikit mantul Pak di zainya lebih dialirkan rizqan lakum من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما fi huruf F ya في وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Nanti lebih ditahan dulu Pak. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا Jadi lam tasdid ya. Nah, ini juga bila guna. Fa'il lam taf'alu فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس diulang dari waku set. Jadi fattaqun naron bukan sit. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijaratu 'iddat lil kafirin. Dijelaskan hamzah dengan ainnya. U'iddat lil kafirin. Nah, insyaallah. Barakallahu fiik. Sudah cukup, Pak.
Baik, Bapak-Bapak sekalian, alhamdulillah, insyaallah di malam hari ini kita cukupkan ya. Sudah jam 9:12. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu, dipersilakan ya. Enggak, barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu. Sebentar itu kita dengan tadi talaki ya, ataupun materi tadi di awal. Ya. Kalau ini kita Ustadz, kita kecepatannya yang mana Ustadz? Kita tadi kan ada 3. Ya. Berarti kita yang paling awal ya Ustadz ya? Sebetulnya kalau mau Apa? pakai yang tadwir juga itu Kalau insya Allah masih aman, Pak. tadwir ya. Oh Ya. ya. Tadi ya. Soalnya Kalau ini Ustadz, ya gimana? apa? Itu kan biasa apa kadang ada pembacaan apa misalnya Yasinan gitu kan, pembacaan surat Yasin yang kadang itu balap-balapan itu. Terus Balapan. saya kadang juga kalau di Garut itu hampir dipastikan saya paling terakhir itu, yang mungkin sekitar berapa menit ya saya bilang ini kok orang cepat banget baca Qur'annya ya. Mungkin saya yang terlalu lambat baca Quran, tapi ya dengan saya kan sudah mulai belajar gitu ya. Nah, itu cepet banget. Nah, eh, apa namanya batasan tahqiq itu sampai di mana ya Ustadz ya? Apa namanya? Mungkin Ustadz bisa mencontohkan tahqiq itu yang paling hadar ya. Benar ya. Nah, Hadar itu batasan minimalnya sampai di mana itu Ustadz? Sehingga kita bisa menjaga itu. Misalnya anggaplah paling sering itu kan apalagi bersama-sama itu kan surat Yasin ya. Mungkin di kampungnya teman-teman juga seperti itu gitu. Nah, itu yang agak-agak ini menjadi pertanyaan saya nih selama ini. ya, Hadar. Ya, berkaitan dengan tadi tempo ya. Sebetulnya ini sesuai dengan tempo bacaan kita, Pak. Sangat tahqiq, tadwir dan juga hadar itu. Jadi tidak ada ketentuan yang pasti ya sebetulnya. Jadi mengikuti tempo kita aja. Kalau misalkan kita biasanya Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naro. Itu bisa termasuk tahqiq, pelan-pelan. Kemudian di ayat berikutnya misalkan baca dengan lebih cepat dari yang tadi. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ وَذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Itu masuk ke tadwir. Nah, kemudian lebih cepat lagi dari tadi. Misalkan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Itu masuk ke hadar. Jadi itu tempo ya gimana ritme kita sebetulnya itu. Dan ya hadarnya hadarnya siapa ya? Hadarnya tadi yang baca Yasin dengan hadarnya Syekh siapa itu mungkin beda-beda gitu ya kecepatannya. Jadi sesuai dengan temponya. Tempo masing-masing kita. Kalau yang tadi itu tahqiq, tadwir dan juga hadar. Gitu. Oh, jadi sekali baca itu Ustadz bisa beberapa jenis kecepatan ya? Bisa kalau itu. Jadi kan kalau ngejar target ya, akan tilawah 1 juz misalkan dengan awalnya tahqiq dulu ya, pelan dulu, pelan, masuk halaman kedua tadwir, beberapa halaman, kemudian misalnya lagi hadar. Nah, kalau misalkan di halaman tertentu itu jarak ada kata-kata yang sulit misalkan ya, itu bisa dipelanin lagi intinya temponya, jadi disesuaikan. Karena kadang kalau surah-surah yang sering didengar kita Al-Baqarah seperti ini di halaman-halaman awal itu kan masih muda, ketika ke sana itu kan agak sulit ya. Nah, itu boleh dipelanin lagi. Biar masih terjaga bacaannya itu tidak belepotan gitu kan. Kadang gitu ya kalau kata-kata yang sulit kitanya dengan tempo yang hadar tadi dengan cepat, kadang ya itu belibet nantinya gitu. Jadi boleh dalam satu kali bacaan itu dengan sekian tempo tadi, jadi disesuaikan. Nah, berkaitan dengan tadi Yasin Yasin ya itu memang tantangan kita yang sudah belajar tahsin pasti akan
ketinggalan pastinya karena kita lebih mengutamakan bacaan yang tepat gitu ya. Tadi kan Yasin, ya ada juga sering mendengar gitu ya, bacaan itu. Dan baca Yasin bareng-bareng itu gunahnya kurang ditahan, kemudian qalqalahnya nggak dipantulin, gitu kan. Dan tajud-tajud yang lainnya juga kurang diperhatikan. Biasanya seperti itu. Sehingga alangkah baiknya kalau ada yang memimpin gitu kan, memimpin dengan suara yang dikeluarkan atau dipakai speaker ya, sehingga jemaah yang lainnya itu bisa mengikuti bacaannya. Tapi biasanya kalau yang memimpinnya itu dengan bacaan yang agak pelan, ya artinya diprotes juga gitu ya. Protes dengan bacaan Kelamaan ininya Ustadz, kelamaan makannya. Iya, karena itu yang ditunggu-tunggu biasanya. Lumayan, aduh, lami teuing gitu ya kalau sesudahnya. Iya, alhamdulillah aku paham makanya. Halo, ya, begitu mungkin dari saya Ustadz. Mungkin dari Ya. yang lain silakan. Mangga yang lain boleh. Ismail, Sasmito ya, Pak Yanis atau Pak Asep, mangga. Ada 2 menitan lagi lah. Ya Ustadz, materi yang tadi saya terlambat bisa di-share nggak Ustadz? Oh, ada insya Allah. Ini ada rekamannya ya. Nanti anak Oh ya. ke YouTube dan di upload nanti ya. Sama yang pekan kemarin. Ini kajian kita ini bisa ada rekamannya ya? Direkam insya Allah. Nanti di upload ya. Oh. Bisa murajaah ya Ustadz. Wajah lagi ya. Ya, insya Allah. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, insya Allah kita cukupkan ya di pertemuan malam hari ini. Alhamdulillah, semoga setiap ayat yang kita baca dan kita dengarkan di hari ini bisa bernilai pahala, ganjaran yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita berharap kita bisa menjadi bagian ahlul Quran, yang dimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwa innalillahi ahlina minan nas. Sungguhnya Allah itu memiliki keluarga di antara manusia. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum? Ya Rasulullah, siapakah mereka gitu yang kau sebut sebagai keluarganya Allah gitu kan? Karena kita tahu bahwa Allah itu tidak memiliki anak, tidak peranakan gitu ya. Kenapa Nabi menyebutkan gitu bahwa Allah memiliki keluarga di antara manusia? Kemudian Nabi menjawab, ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran, orang-orang yang dekat dengan Quran, senantiasa berinteraksi dengan Quran, membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, mengamalkannya, maka insya Allah itu menjadi ahlullah wa khassatuh. Mereka menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga dengan kita terus belajar ya tahsinnya, kemudian tadi mungkin bisa ya menjadi referensi untuk yang lainnya. Tadi Pak Umar ya, ini ada kitab atau buku yang bagus begitu ya untuk bentuk tadabbur aplikatif gitu ya. Itu salah satu bentuk interaksi juga dengan Al-Qur'an agar bisa lebih hidup Al-Qur'an itu dalam sehari-hari gitu ya. Sehingga ya kita berjuang menjadi ahlullah wa khassatuh, menjadi hamba pilihan Allah yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa kita berharap semoga menjadi bagian keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz izin saya share ini ya, info komunitas ya. Oh iya, boleh teman-teman masuk gitu. Ya. Atur nuhun Ustadz ya.